bisnis kulinernya nih bukan di jalan utama, bukan jalan raya, agak masuk, tapi rame terus teman-teman ya. Nah, itu gimana rahasianya Mas Amin? Di kuliner ya, kuliner tanpa modal. Termasuk kalau tanpa modal tuh gimana Mas? Semuanya ada hubungannya dengan law of attraction. Mau punya mobil, mau punya bisnis, mau punya rumah, mau punya ruko, mau punya resto, mau cari karyawan, cari apa, semuanya memakai law of attraction itu ketemu. Biarin alam semesta yang berjalan. Dan itu apapun yang saya inginkan, hampir semuanya jadi dengan cara seperti itu. Saya pernah dengar nih Mas Amin pernah cerita punya utang 2 miliar lunas dalam semalam. Nah, gimana ceritanya? Nah, teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu spesial di studio ya. Ada salah seorang sahabat saya, Mas Amin T. Widyo. Apa kabar Mas Amin? Just luar biasa. Wah, selalu positif orang. Jadi Mas Amin ini teman-teman, kalau di sinetron itu ada Rampun Jabi. Nah, ini kalau di industri platform edukasi gitu ya. Nah, ini Mas Amin ini rajanya gitu ya. Mas Amin ini pegang 25 platform. 25-an ya. 25 pelatihan bisnis di Indonesia. Ya, termasuk kuliner, cara bikin kuliner, hotel, developer, bisnis hotel, Indomaret, ekspor, impor. Kenapa arahnya lebih ke platform edukasi, Mas? Oke, sebenarnya ini pengalaman pribadi saya ya. Mau mencari entrepreneurship, nggak ada di sekolah. Nggak ada sekolahannya. Satu-satunya cara untuk jadi pengusaha adalah nekat. Buka usaha. Karena di sekolah nggak ada pelajaran entrepreneurship, sehingga mencari pelajarannya bukan di sekolah, tapi di lapangan. Ya gara-gara nekat itu, nanti akan lambat laun akan menerima pelajaran bisnis gitu kan. Jadi diberi pelajarannya sama bisnisnya gitu. Sama alam semesta gitu kan. Iya, sama alam semesta. Jadi mentornya alam semesta. Nah, waktu itu ternyata memang luar biasa, dahsyat. Tapi saya nggak bisa menyesal kan karena sudah terlanjur keluar. Sebenarnya nggak menyesalnya itu bukan karena hebat, bukan karena luar biasa, tapi karena malu juga kalau sudah terlanjur keluar PNS kok bisnis gagal, kemudian nyari kerja lagi gitu kan. Kan malu kan. Kapalnya udah dibakar ya. Iya kan gitu kan. Iya, kapalnya udah terbakar gitu kan. Jadi mau nggak mau nekat, mau nggak mau terus dilanjutkan lagi. Ada masalah apapun dilanjutkan, ada masalah apapun dilanjutkan. Dan yang luar biasa setelah 5 tahun akhirnya ketemu yang tadi diomongin bahwa nanti itu akan pinter di jalanan. Street smart gitu kan, akan pinter di jalanan. Setelah 5 tahun ketemulah. Jadi titik baliknya itu 5 tahun? 5 tahun. Jadi 5 tahun setelah nekat itu penghasilan ya biasa-biasa saja. Artinya gini ya sekitar 5 juta, 7 juta, 10 juta. Samalah dengan karyawan, kemudian kadang nol. Kadang rugi pun ya cuman nggak rugi miliaran, ruginya ya 5 juta, 10 juta. Ya kan memang ngambil kelas di situ gitu kan, ngambil kelas bisnisnya di situ, resikonya juga sekitar itu saja gitu kan. Cuman pada waktu tahun kelima akhirnya ngerti bagaimana cara mengembangkan bisnis, bagaimana cara memanage bisnis, bagaimana cara mengelola utang, mengelola uang. Itu setelah 5 tahun, setelah belajar ke alam semesta tadi. Nah, gara-gara itulah akhirnya... Jadi ilmu kehidupan gitu ya? Iya, akhirnya aku punya kesimpulan, kalau begitu orang yang nekat ini harusnya nggak boleh nekat los-losan gitu saja. Seperti Mas Amin dulu ya? Iya, jangan seperti saya. Nekat terjun gitu ya. Alangkah baiknya kalau setelah kita putuskan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin memutuskan untuk bisnis kuliner, memutuskan untuk bisnis developer, memutuskan untuk bisnis ekspor, katakan seperti itu, ya nyari guru gitu kan, nyari mentor kuliner gitu, mentor ekspor, mentor developer, seperti itu. Kalau kita dapat mentor kuliner, tentunya nggak harus 5 tahun. Karena yang 5 tahun udah si mentornya dulu aja. Iya, artinya harusnya 6 bulan, 7 bulan
1 tahun lah itu harusnya sudah paham benar bisnis kuliner itu seperti apa, ngelola dapur itu seperti apa, ngelola karyawan itu seperti apa, kerjasama itu bagaimana, bikin Marketing, sistem itu bagaimana, marketing itu bagaimana. Tentunya nggak sampai 1 tahun sudah bisa, sudah hafal. Nah, dari situlah awal mula akhirnya saya memutuskan untuk bikin pelatihan bisnis, tetapi bukan yang ngajarin nekat saja. Ya. Jadi langsung to the point ke jurusannya apa gitu kan. Dan bukan cuma teorinya aja gitu. Iya, ya artinya kalau ngomong kuliner, mencari orang yang sudah berpengalaman di bisnis kuliner untuk ngajarin teman-teman calon pebisnis kuliner tadi gitu kan. Sehingga nggak harus 5 tahun gitu kan. Ya akhirnya sekarang saya berpikir semua bisnis itu harusnya ada mentornya. Itulah awal mulanya akhirnya saya bikin pelatihan itu ya per jurusan gitu kan. Dan megang 25 ya, pembicara ya. Iya. Nah, ini menarik juga nih ngomongin kulinernya Mas Amin. Ini kan Oke. punya bisnis kuliner juga. Siap. Ini bisnis kulinernya nih bukan di jalan utama, bukan jalan raya, agak masuk, tapi rame terus teman-teman ya. Nah, itu gimana rahasianya Mas Amin? Kalau sekarang itu gini, aku punya prinsip di akhir-akhir tahun ini, akhirnya bukan di tahun ya, di akhir-akhir dekade ini, sekitar tahun 2015 ke sini gitu kan, setelah ada internet dan lain sebagainya. Dulu mungkin orang itu bisnis itu berjalannya ya lambat gitu kan. Organik lah ya istilahnya Organik sekarang. lah gitu kan. Kalau di 2015 ke sini, 2012 sebenarnya sudah mulai. Itu sebenarnya ada sarana untuk memviralkan atau untuk memperkenalkan bisnis kita kepada khalayak itu dengan cara cepat gitu kan. Kalau sekarang punya kesimpulan bahwa orang sukses di bidang kuliner maupun di bidang apapun itu bisa sukses ada syaratnya 2. Berani bayar iklan atau rajin konten. Mas Amin termasuk yang mana? Dua-duanya saya pakai. Jadi Dua-duanya dipakai. kalau yang di kuliner aku semi organik gitu kan, ya bayar iklan tapi ke endorse gitu kan, Ya, influencer influencer. kayak gitu kan. Kalau yang di pelatihan tadi saya full ngiklan Iklan. kan, full ngiklan kan. Tapi banyak juga pemain bisnis kuliner itu yang full organik. Artinya rajin konten setiap hari. Dan harus konten ya. Iya, setiap hari ngonten. Dan ngontennya bukan hanya 1 kali, 2 kali. Pagi, siang, sore ngonten. Kalau perlu live gitu kan. Jualan es cendol live kan gitu kan. Jualan apa live. Lama-lama kan pasti dicari orang gitu kan. Lama-lama pasti dicari orang. Jadi itulah yang membuat Cekerdas waktu itu menjadi rame karena diviralkan secara organik maupun non-organik. Ada kegiatan-kegiatan juga. Iya, Stand up ngundang comedy masih. kegiatan. Ada stand up comedy juga. Iya, kadang ada acara, kadang ada musik. Waktu itu yang di awal-awal ya sering ngundang komunitas gitu kan. Walaupun pada saat datang itu ngundang komunitas itu rugi kan, secara materi kan rugi kan, tapi itu biaya iklan gitu kan. Jadi itu masuk Artinya kategori kadang ada komunitas motor, saya undang kan komunitas motor itu kan tiap bulan mungkin rapat. Yuk, bulan depan rapatnya di tempatku, tak kasih fasilitas minum sama snack misalnya seperti itu. Di luar minum sama snack itu silahkan jajan sendiri ya karena seperti itu. Tapi dari situ kan akan mengundang sekitar 25 sampai 50 orang datang ke tempat saya yang tadinya nggak dikenal orang gitu. Yang nggak tadinya si orang yang datang itu juga nggak tahu karena ada di gang kan gitu, karena ada di dalam gang gitu kan. Itu apa namanya membuat mereka mengenal kan, mungkin besok akan balik lagi sama temennya atau sama keluarganya atau ngajak orang lain lagi. Berkali-kali saya lakukan itu, jadi ngundang komunitas motor, komunitas mobil, ibu-ibu apa namanya arisan. Ibu-ibu arisan. Ibu-ibu arisan itu juga berkali-kali saya undang di awal dulu ya, di awal pertama itu saya undang untuk datang tempat saya, tak kasih minum sama snack box. Jadi snacknya gratis gitu. Snacknya gratis, minum gratis gitu kan. Minum gratis. Nah, Tapi terus jadi tahu tempatnya. ya asal tahu dulu ya. Iya, tahu tempatnya kan, dan lihat menunya kan pasti ada yang penasaran, yang tetap aja walaupun dikasih snack sama dikasih minum, tetap aja pesan makanan kan, pesan makanan bayar kan gitu kan.
Dan kalau berkenan kan akhirnya besok balik lagi sama keluarga. Dan nge-review juga di sosial Iya, medianya di biasanya gitu ya. sosial media. Nah Seperti ini itu. apa Mas Amin? Kalau kita perhati ya, saya perhatiin ya, kan saya punya banyak member ya, pengusaha kuliner gitu ya. Nah, ini kesadaran tentang digital marketingnya masih sangat rendah. Ya termasuk yang simple aja, bikin titik di Google Google Map. Map itu yang saya sampai hari ini masih gemes terhadap UMKM di Indonesia. Teman-teman pebisnis kuliner, titik Google Map-nya tidak diolah. Hmm. Jam buka tutupnya tidak jelas, libur masuknya nggak jelas, nomor teleponnya, WA-nya nggak ada, Instagram-nya nggak ada, menunya nggak ada, harga menunya nggak ada. Seberapa penting sih menurut Mas Itu Amin? fatal. Itu fatal. Nggak usah ngomongin pebisnis kuliner, nggak usah ngomongin pebisnis yang sudah modalnya ratusan juta atau miliaran. Kita ngomong tukang tambal ban saja. Tukang tambal ban tanpa mengelola titik Google Map-nya bisa kehilangan jutaan sebulan atau puluhan juta setahun. Coba kalau kita naik motor malam-malam jam 11, bannya bocor, tanya siapa? Tanya siapa? Iya. Malam-malam. Malam-malam. Cari Google. Google lah, tanya Mbah Google lah. Tanyanya gimana? Tambal ban 24 jam atau terdekat. Enter kan? Akhirnya muncullah 2 kilo. Anggap saja muncul 2 kilometer ke depan, kemudian nuntun motor 2 kilo. Padahal di sampingnya 25 meter, di sampingnya ada tambal ban. Tetapi tidak muncul di internet. Hilanglah 20.000, 50.000, 100.000. 1 bulan jutaan loh. Padahal 1 bisa tahun puluhan ditemukan juta orang loh. gara-gara itu ya. Iya, gitu kan. Jadi sepenting itu. Artinya kalau teman-teman punya skill apapun, katakanlah di kuliner ya, kuliner tanpa modal. Termasuk kalau tanpa modal tuh gimana Mas Amin? Nah, kuliner tanpa modal anggap saja gini. Misalnya orang Jogja bisa masak gudeg Jogja, tinggal di Surabaya atau tinggal di Kupang atau tinggal di Samarinda, katakan seperti itu. Karena bisa masak gudeg Jogja, akhirnya bikin saja titik Google Map, terima pesanan gudeg Jogja yang masak asli wong Jogja. Dikasih nomor telepon, dikasih foto dan video saat masak gudeg, padahal masaknya untuk diri sendiri, gitu kan. Saya berani jamin dalam waktu 1 bulan akan ada beberapa telepon masuk. Ada yang nelfon ya. Padahal belum buka ya. Padahal belum buka, gitu kan. Ya, Pasti ada yang telepon. Ada yang telepon. Siapa tahu ini menjadi embrionya catering Ya, besar. betul betul. Banyak hal-hal yang sederhana kayak Google Map, terus apa istilahnya? Spesifikasi di sosial medianya itu, misalnya spesialis apa Ya, gitu kan. SEO-nya, artinya gini, Google Map itu butuh SEO, Instagram kita, Facebook kita juga butuh SEO, search engine-nya, search engine optimation-nya. Artinya bikin nama resto itu harusnya, coba sekarang cari aja di Solo, kuliner pedas di Solo. Silahkan pemirsa cari kuliner pedas di Solo di Google. Dari seluruh Indonesia silahkan. Dari Papua silahkan kuliner pedas di Solo. Pasti akan ketemu resto saya. Ya. Padahal saya Karena tidak nyuruh. positioning-nya jelas, Padahal saya ya. tidak nyuruh nyari nama resto saya. Nah, Padahal saya tidak suruh nyari nama resto saya. Artinya search engine-nya itu dipikir sejak awal. Di dalam bio itu ada kuliner, ada pedas, ada kuliner Solo. Harus masuk ke bionya Google Map maupun bionya Instagram, bionya Facebook. ya, ya. Jadi supaya mudah ditemukan, Mudah ditemukan. bukan cuma nama Bukan cuma warungnya. nama, misalnya warung makan Mentari itu sebenarnya spesialis nasi goreng dan mie goreng. Harusnya kan nasi goreng dan mie goreng spesial warung Mentari. Artinya orang mau cari nasi goreng malam-malam tinggal datang di sebuah kota yang tidak dikenal, kemudian dia mau nasi goreng, apakah akan nyari Mentari? Walaupun Mentari itu adalah warung makan spesial nasi goreng yang enak, pasti nyarinya nasi goreng terdekat. Saat nyari nasi goreng terdekat, pasti ketemunya Google Map-nya warung nasi goreng Mentari. Apalagi kalau sudah ada review ribuan, kemudian banyak kata-kata kuliner yang paling dicari dan lain sebagainya di dalam komentar dan lain sebagainya, pasti akan ketemu itu. Ketemu itu, ngelihat reviewnya tinggi, gitu kan. Foto-fotonya bagus, harganya masuk akal, kan, gitu kan.
Terus sebagai pembanding nih Mas Amin, supaya kita bisa tahu resto-resto yang lain, ini sekarang lebih gampang ya, karena udah ada sosial media. Dulu zaman saya tuh harus keliling, datang ke resto-resto gitu ya. Sekarang tinggal follow-follow aja. Iya, Instagramnya di-follow, dilihat di iya YouTube. makanya makanya kenapa Google Map, Instagram, Facebook, TikTok itu penting bagi resto, penting bagi kafe. Sekarang saya tanya ke semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, siapapun mau ngopi, Hmm. ketik di Google Map dulu atau enggak? Biasanya nyari di Google Map. Kalau Bahkan sekarang, sudah hafal ya. Sekarang kita di Solo sudah hafal. Di Solo ada Starbucks, ada Fore, ada Calv, ada apa katakanlah. ya, ya. Terus kita mau sensasi nih. Ini sudah semuanya mau nyari kopi yang lagi. Pasti akan cari di Google. Google. Ya kan? Kopi terdekat di Solo Baru. Katakanlah seperti itu. Dan di situ pasti akan melihat yang reviewnya lumayan banyak. Ya. Pasti akan melihat Cari reviewnya, bintangnya ya banyak. bintangnya banyak, kemudian reviewnya, kemudian pasti akan lari ke menu Mhm. yang dijual apa saja, kopinya apa saja, ada snacknya enggak, snacknya apa saja, gitu kan, ada makanan enggak, makanannya apa saja. Kalau yang memikirkan harga pasti akan dilihat harga juga di menu itu, harganya berapa. Kemudian bagi yang suka foto-foto, Instagramable, pasti akan mencari contoh-contoh foto yang ada di Google Map itu untuk mencari sudut-sudut mana nanti yang bagus, gitu kan, yang saya bisa foto-foto di sana. Itu 99% orang mau ngopi, orang mau makan pasti ke Sekarang situ. memang memang Iya. lihat di Google reviewnya dulu. Coba kita ke Surabaya, pengen makan seafood, buka Google nggak? Hmm. Pasti kan? Pasti buka Seafood Google. terdekat kan? Kemudian yang terdekat itu kita pilah-pilah kan? Yang bagus yang mana gitu kan? Kita ya cari deket hotel tuh apa Iya, gitu yang dekat lagi. hotel. Kemudian cari yang bagus, kemudian kita lihat detail kan, sampai foto-fotonya, sampai review orang-orang mengatakan enak. Kalau orang-orang selalu mengatakan nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak, datang nggak? Kita nggak akan ke Nggak situ. akan datang. Atau misalnya reviewnya di bawah 4 misalnya. Iya. Itu aja udah mikir-mikir. Iya, kita tuh. sudah mikir gitu. Kita sudah mikir. Tapi kalau yang jelek-jelekin cuman sedikit, masih oke gitu kan. Dari ribuan gitu kan, yang ngasih bintang 1 ada 5, wah wajar gitu kan. Tapi kalau dari ribuan itu 900 orang ngasih review jelek kan pasti nggak jadi juga. Ya, ini sederhana tapi fatal ya. Dan simple sebetulnya Iya. dilakukan ya. Asal mau nyoba. Nah ini ini tadi menarik nih Mas Amin cerita tentang apa? Belajarnya dari alam semesta. Mas Amin percaya ini, law of attraction. Sangat percaya law of attraction. jadi Apa pertama aja Mas yang udah Mas Amin alami? pertama gini, dahsyat luar biasa. Mungkin butuh waktu agak panjang ini kalau. Nah, justru ini sesinya law of attraction nih. Ada cerita-cerita apa aja Mas? Kalau ngomong Berkaitan law sama of attraction, sebenarnya law of attraction itu kan kalau saya baca, saya mulai awalnya kan memang dari baca buku law of attraction, The Secret, gitu The kan, Secret, Quantum Ikhlas kayak gitu kan. Awal-awalnya baca di situ, kemudian mulai dihubung-hubungkanlah antara spiritual, law of attraction, fisika kuantum gitu kan. Setelah dihubung-hubungkan kok terhubung semuanya gitu kan. Secara teknologi, secara fisik itu ada dasarnya juga, fisika kuantum, ada frekuensi, ada gelombang elektromagnetik gitu kan. Secara spiritual juga ada tentang keimanan, keyakinan seseorang, tentang doa yang dikabulkan dan lain sebagainya. Jadi itu kok terhubung ya, gitu. Itu terhubung. Kemudian aku wah ini benar-benar dahsyat luar biasa sampai akhirnya tak pelajarin. Setelah tak pelajarin, hampir semua yang saya lakukan semuanya ada hubungannya dengan law of attraction. Mau punya mobil, mau punya bisnis, mau punya rumah, mau punya ruko, mau punya resto, mau cari karyawan, cari apa, semuanya memakai law of attraction itu ketemu. Nah akhirnya gini, setelah saya mencari hubungan antara spiritual, antara fisika kuantum, antara law of attraction dan lain tadi, itu akhirnya ketemulah, oh ternyata berawal dari yakin,
Berawal dari mimpi, anggap saja gini, anggap saja kalau yakin bermimpi pengen punya mobil, ini bagi teman-teman yang belum punya mobil, ya sudah datang ke dealer, silahkan beli mobil. Nawar-nawar, Walaupun nggak punya nanya-nanya uang. dulu. Saya juga dulu gitu, Mas. Walaupun nggak punya uang, dan aku praktekkan. Saya juga praktek. Walaupun nggak punya uang, berani ngomong saya mau beli mobil. Banyak orang yang nggak berani, kenapa? Karena orang pakai logika kan, pakai logika. Beli mobil pakai uang gitu kan. Padahal beli mobil sama beli roti itu kan berbeda. Beli roti 5.000 pasti harus bawa uang 5.000, nanti ditukar roti senilai 5.000. Kalau beli mobil, ngomong beli mobil itu belum pakai uang. Pasti akan ditanya cash atau kredit. Kerja di mana? Bisnisnya apa? Cash flow-nya berapa? Iya kan? Artinya dalam waktu 1 hari, 2 hari itu belum ditagih uang loh. Kita ke dealer ngomong mau beli mobil itu sehari 2 hari belum tentu ditagih DP loh. Kan masih survei itu kan, masih suruh ngumpulin KTP. Kalau kita ngomongin mau kredit kan pasti dimintain KTP. KTP akan zaman dulu kan dicek di BI checking dulu gitu kan. Itu kan butuh waktu, beberapa hari kemudian baru dikabarin, oh ini BI checkingnya bagus gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian disuruh ngumpulin slip gaji atau ngumpulin laporan keuangan bagi UMKM katakanlah seperti itu. Itu kan bisa 1 minggu, 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Kalau kita malas-malas bisa 1 bulan, 2 bulan juga nggak akan dikejar-kejar gitu kan. Bahkan keputusannya bisa di ACC atau Tidak. tidak. Tetapi gara-gara tadi mau beli mobil, itu yang terjadi secara law of attraction ya. Law of attraction yang terjadi bisa loh seperti ini. Gara-gara ke dealer mau beli mobil ini padahal nggak punya uang, profesinya marketing properti, anggap saja profesinya maklar properti, marketing properti. Biasanya bangun tidur malas. Selalu bangun di jam 11 siang. Males-malesan, ya kerjanya sambilan. Mencari properti, listing properti sambilan, masang-masang iklan, nawarin propertinya juga santai sambilan. Sebulan paling laku 1, 2 bulan 1, hanya cukup untuk hidup. Tapi gara-gara tadi akhirnya ke dealer mau beli mobil tadi, mungkin nggak besok pagi tiba-tiba jam 5 nggak bisa tidur. Ya, gelisah. Secara alam Kepikiran bawah terus, sadar ya kan, nggak bisa tidur. Besoknya juga seperti itu. Setiap jam 5 pagi sudah bangun, sudah nggak bisa tidur. Kemudian karena gabut akhirnya kalau zaman sekarang ya scroll Instagram, scroll TikTok, dan mungkin nggak akhirnya ketemu metode ada marketing properti lain yang nawarin properti dengan bagus. Cara ngomongnya, cara nge-review propertinya bagus. Dan kita kepikiran, kenapa kok properti saya nggak tak bikin konten kayak gini ya? Akhirnya bikin konten. Dan akhirnya laku. Akhirnya kita ketemu properti yang kedua, kita bikin konten, laku juga, cepat juga. Dalam waktu hitungan jam, hitungan hari, laku lagi. Yang ketiga, laku lagi. Mungkin nggak orang yang punya penghasilan 3 juta, 5 juta sebulan tadinya sebelum ke dealer tadi. Akhirnya setelah ke dealer bisa jualan 5 properti sebulan. Ya mungkin. Dapat fee 20 juta kali 5. Itu teori kemungkinannya ya. Iya, kemungkinannya. Gitu kan. Ya. Dan akhirnya bisa DP mobil atau bahkan beli mobil dengan cara cash. Sama kayak yang lagi rame ini Mas Amin, teori mobil merah. Kalau ditanya ada berapa mobil merah yang lewat di depan kita setiap hari? Kalau cuma ditanya gitu aja, pasti jawabannya nggak tahu, nggak ngitung. Tapi kalau misalnya dikasih tambahan, kata-kata begini, kalau kamu bisa lihat mobil merah yang lewat di depan kamu, terus setiap mobil yang lewat warna merah, kamu lihat saya kasih 1 juta. Itu pasti akan banyak mobil merah kita lihat. Iya, itu Karena dikasih dikasih iming-iming atau dikasih niat saja lah sebenarnya. Niat, iya. Coba hitung ya ketemu mobil merah 1 hari berapa. Kemarin kan cuma ngelihat mobil tapi nggak ada petunjuk gitu kan. Sehingga ya mobil ya macam-macam kan gitu kan. Warna juga macam-macam gitu kan. Tapi setelah kita ketemu, kita kasih PR, kamu pengen mobil merah. Coba salah satu caranya adalah hitung mobil merah setiap hari yang ketemu. Katakanlah seperti itu kan. Kan akhirnya kan ketemu banyak sekali. Sama seperti dulu ada yang sering ngasih analogi itu
apa namanya, lampu merah kan. Lampu merah. Pokoknya aku pengen hijau, 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 hijau. Dari Solo ke Jogja ya ketemunya Hijau hijau terus. terus gitu Ya, kan. ya. Tak praktekkan Sama parkiran. sering terpakai. Iya, parkiran. Parkiran tuh selalu aja Nah, dapat itu law gitu of ya. attraction. Itu law of attraction. Iya. Gitu kan. Ini Mas Amin juga ya yang saya belajar nih dari Mas Amin, teman-teman. Ini orangnya tenang, kayak nggak punya masalah gitu, teman-teman. Kayak nggak punya masalah, ya tapi setiap orang pasti masalahnya banyak ya Mas Amin. Ini saya Nggak pernah, dipikirkan saja. Nah, saya pernah dengar nih Mas Amin pernah cerita punya utang 2 miliar, Ya, oke. lunas dalam semalam. Nah, Oke. gimana ceritanya? Oke, nah ini juga menarik. Ini juga menarik. Sebenarnya apa namanya, eh, kembali lagi kita itu yang penting kan mindset kan. Yang penting mindset, dan mindset nanti akan menimbulkan aksi gitu kan, menimbulkan aksi besok kita ngapain dan lain sebagainya kan berawal dari yang kita pikirkan. Jadi Berawal respon kita itu asalnya dari gitu mindset kan. kita Nah, ya. waktu saya punya hutang 2 miliar jadi 2008 itu saya sebenarnya sudah sakit secara Oh. keuangan, sebenarnya sudah sakit tetapi berusaha untuk eh, menghibur diri sehingga yang terjadi gali lubang tutup lubang waktu itu. Ngapain kemarin itu saya melakukan itu? Artinya kenapa tidak Gali saya lubang, tutup iya lubang gali gitu lubang ya. tutup lubang. Akhirnya saya, kalau orang negatif itu namanya menyerah. Kalau saya waktu itu bilangnya ikhlas. Nah, saya ikhlas pokoknya apapun yang terjadi saya nggak mau pakai cara kemarin. Artinya gali lubang tutup lubang dan lain sebagainya. Cara menghilangkan hutang 2 miliar itu cukup dengan merenung, tidur. Sebelum tidur memikirkan, ngapain nggak saya hapus saja dari otak saya. Jadi cuma dihapus saja, besok pagi nggak punya utang. Bukan berarti ngemplang, tapi Bukan berarti ngemplang, bukan berarti hutangnya selesai. Tapi dari otak saya hilang. Selesai. Nggak punya utang lagi. Tentunya tidak sesederhana ini, teman-teman. Tentunya tidak sesederhana ini. ya, Tentunya jangan tidak, sampai tidak, jangan sampai misleading juga. Ini bukan ngemplang, tapi lebih tentunya ke tidak sesederhana ini. tapi lebih ke apa ya? Menjernihkan pikiran Intinya mungkin ya, gini. Setelah saya hapus hutang saya, di kepala. besok pagi bangun tidur segar. Kemarin bangun tidur stres. Iya kan? Saat punya utang bangun tidur stres. Stres lagi. Tiap hari stres gitu kan. Hanya untuk ngurusin yang jatuh tempo hari ini gitu kan. Setelah saya hapus, kan nggak punya utang. Setelah berpikir nggak punya utang, bangun tidur seger. Saat seger itu akhirnya mikir apa? Mikir nyari uang kan? Makanya mikir cari bisnis kan? Mikir mendatangkan uang. Kalau kemarin selalu mikir tanggungan, mikir tagihan, akhirnya setelah hutang saya hapus, akhirnya mikirnya nyari uang. Karena waktu itu aku cuman gini, pokoknya saya mau hapus hutang saya. Setelah itu besok saya hanya mau cari uang saja. Nggak mau mikirin hutang. Nggak mau mikirin hutang. Kalau kemarin saya berusaha cari uang untuk nutup utang. Sehingga Nah, ini berat, mindset nih. ada Ini beban kan? mindset ya. Ada beban, nyari uangnya berat. Nyari uangnya berat, kemudian saat nyari uangnya harusnya hari ini jatuh tempo 15 juta. Cuman dapat 5 juta, berarti kan minus 10 juta hari ini. Anggap saja seperti itu. Kan semakin stres gitu kan. Tapi karena saya setelah lahir baru tadi mulai nyari uang saja, tidak untuk ngangsur utang, akhirnya dapat rezeki berapapun kan bersyukur. Oh. 5 juta juga bersyukur, 7 juta bersyukur, 15 juta juga bersyukur. Nggak ada beban apa-apa. Setelah 1 bulan, 2 bulan, kok dapat uang 20 juta, 25 juta. Kan gaya hidup di Solo sederhana kan paling 5 juta sudah cukup kan gitu kan. Dengan penghasilan 20 juta, 25 juta kan artinya ada sisa nih. Bahagia, maksudnya semakin nggak stres kan, semakin nggak stres. Besok cari uang lagi kan sudah semakin semangat lagi. Jadi lebih Karena nggak ada bersyukur beban lagi. kan. Akhirnya di bulan 2, bulan 3, bulan 4 lah sekitar itu lancar. Setelah lancar itu kan akhirnya happy, semakin happy kan. Karena sudah happy, hidupnya sudah bahagia untuk melipat gandakan penghasilan dari 20 juta jadi 40 juta. Itu jadi ketemu caranya gitu kan.
ketemu jalannya karena happy gitu kan. Kemarin nggak ketemu cara itu Karena karena mumet. stres. Karena happy, oh cara buka cabang. Nah akhirnya ketemu kan buka cabang gitu kan. Cara buka cabang itu begini, ya dari situ gitu kan. 2 tahun setelah itu lunas. Lunas. Ya, ya. Jadi Tanpa gali lubang tutup lubang, tanpa ngutang lagi. nah, itu kan berarti dulu pengalaman Mas Amin ya, mungkin berhutang sampai akhirnya macet. Sekarang ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman yang mau berhutang itu apa yang jangan sampai dilakukan? Akhirnya saya punya kesimpulan dari perjalanan hidup saya, gitu kan, dari perjalanan hidup saya. Mulai tadi yang nekat keluar PNS, akhirnya nekat berbisnis, akhirnya utang banyak, ternyata salah manajemen hutang, hutang macet, kemudian cara nutup hutang. Ini aku punya kesimpulan. Ya, kesimpulannya gini. Bagi teman-teman UMKM, siapapun juga yang belum punya bisnis, mau buka bisnis, jangan pernah modal utang untuk buka bisnis. Ya. Saya sekarang itu posisi di tidak punya hutang bisnis. Kalau mau utang, utanglah properti. Bukan utang bisnis. Bukan utang bisnis. Kalau bisnis sebaiknya, apalagi kalau baru buka ya, jangan pernah sekali-sekali modal bisnis pakai utang. Nah, bahayanya itu kalau kita belum punya bisnis, belum punya apa-apa, mau bisnis utang 100 juta untuk buka kopi. Utang 100 juta untuk bikin fried chicken. Gerobaknya ngutang, ininya ngutang, nyewa rukonya ngutang. Pakai pinjol lagi. Pinjol lagi. Kemudian gagal. Ya. Hancur gitu kan. Hancur. Makanya saya jangan pernah sama sekali ngutang untuk memulai bisnis. Untuk membesarkan bisa, walaupun dalam tanda catatan ada manajemen hutangnya, gitu kan. Ya. Jadi kalau Mas Amin saya lihat lebih ke properti. Kalau untuk properti harus utang. Mas Amin itu punya banyak kos-kosan, Indomaret gitu ya. Terus apa? Ya propertinya juga jalan terus ya ini apa? Kalau properti wajib ngutang karena untuk ternak properti pakai utang kan. Jadi ternak properti. Ini keren nih Mas Amin. Ini apa? Law of attraction ini kalau digali sebetulnya nggak habis-habis. Cuma ya kuncinya ada di ketenangan sama dari ketenangan itu akhirnya muncul syukur gitu ya. Jadi nggak mindsetnya kekurangan. Waduh ini piye harus bayar. Iya, salah ini. satunya itu. Salah satunya gara-gara kita banyak bersyukur, banyak bahagia, tidak merasa kurang dan lain sebagainya itu semuanya menjadi lancar gitu kan. Ya. Tapi gara-gara kita khawatir, gara-gara kita stres, gara-gara kita merasa kekurangan, dan memang kekurangan dan sebagainya, itu akan semakin terpuruk. Berarti kan ini kita bicara prioritas Mas Amin ya. Berarti tadi hutang itu bukan berarti nggak dibayar, tapi prioritasnya adalah ketenangan dulu. Ketenangan itu apa? Berarti yang wajib-wajib misalnya apa Mas Amin? Yang Makan, waktu itu misalnya. iya makan. Sebenarnya makanya waktu saya menghapus utang itu, mulai besok pagi saya akan bisnis. Saya akan jalankan bisnis saya lagi dengan hati riang gembira, dengan penuh semangat dan penuh optimis. Nah, itu niat, untuk ya. apa? Untuk makan. Hanya untuk makan, bukan untuk ngangsur utang. Kalau untuk ngangsur utang, stres lagi. Jadi waktu itu niat saya adalah cari uang untuk biaya hidup. Ya karena kalau nggak Akhirnya ada prioritas. Kalau gitu. nggak diprioritaskan, wah ini nggak cukup, ini nggak cukup. Jadi kayak semuanya nggak Nggak akan selesai. Iya kan, nggak akan selesai kan. Masalahnya nggak akan selesai gitu kan. Masalahnya nggak akan selesai karena ada prioritas. Pertama makan cukup. Sudah makan cukup, ada sisa, sisanya untuk apa? Sisanya untuk apa? Kan semakin bahagia kan. Kalau semakin bahagia nyari duitnya semakin mudah gitu kan. Ya, Tadinya dengan bersungut-sungut, dengan stres itu hanya dapat 3 juta, hanya dapat 4 juta. Dengan rasa bahagia, dengan bisnis yang sama itu aku yakin bisa 2 kali lipat. ya. Bisa 7 juta, 8 juta gitu kan. Kalau nggak ada beban gitu kan. Makanya dalam tanda kutip bisnis atau apapun ditarget dengan beban, ditarget itu nggak terlalu setuju ya. Ditarget maksudnya Jadi ditarget bisnis itu secara ada targetnya. ditarget gini enggak. Biar tim Sedikit kita nggak aja yang setuju. mikirin Iya, target. kalau tim memang harus ditarget gitu kan. Tapi kalau kita sebagai owner nggak narget gitu. Saya pernah baca ini juga buku apa Power versus Force gitu ya. Jadi
Jadi kalau power itu ya energinya energi ikhlas gitu ya, vibrasinya lebih positif, kayak happy, seneng gitu ya. Kalau yang memaksakan gitu ya, takut, marah, nah itu ada Nah, di kayak gelombang target itu kan kadang menimbulkan tadi takut, ketakutan. ya, 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 ya. khawatir. Makanya termasuk gini, law of attraction ya. Law of attraction teman-teman kan ada, saya nggak nyalain orang yang nyuruh kalau kita pengen mobil Mercy atau BMW, clipping lah apa namanya, gunting lah mobil BMW, kemudian dipasang di dinding kamar, kemudian kita amatin tiap hari, itu bagus-bagus juga. Cuman saya secara pribadi nggak setuju dengan cara itu. Jadi malah khawatir ya? Malah Oh, khawatir. Karena malah khawatir. Kok belum ada tanda-tandanya? Kok belum nyampe-nyampe gitu ya? Sudah 2 bulan kok nggak ada tanda-tanda ya? Iya. Dreamnya tadi itu nggak usah dipikir. Iya, iya. Memang asal punya begitu udah lupain. Dalam bahasa yang sekarang saya sering ngomong ke teman-teman, kalau punya dream yang di law of attraction itu, ikrarkan, Iya. deklarkan. Niatkan. Ya, jadi ngomong ke satu orang boleh, ngomong ke banyak orang boleh. Saya pengen beli mobil harga 1 miliar ini. Ya, Cuman itu saja. Setelah itu sudah tutup aja kasus itu, tutup aja. Biarin alam semesta yang ya. berjalan. Dan itu apapun yang saya inginkan, hampir semuanya jadi dengan cara seperti itu. Iya. Punya tempat wisata juga. Baru dapat penghargaan kemarin tempat wisata. Iya, di tempat wisata saya yang ada Apa di namanya, Mas? Samarinda, Wonderland Samarinda. Wonderland Samarinda. Teman-teman kalau ke Samarinda, luasnya berapa Mas? 3 hektar lebih lah, 3,5 3 hektar lebih ya. Nah, ini termasuk ini ya. Apalagi ada IKN di sana ya. Dekat. Makin ramai ya. Nah, ini mungkin pesan-pesan Mas Amin buat teman-teman UKM, terutama yang baru mau mengembangkan bisnisnya, terutama di kuliner. Kira-kira apa Mas Amin? Oke, kalau saya ini untuk apapun ya, untuk bisnis kuliner atau bisnis apapun gitu kan. Kalau sekarang mulailah action. Action itu yang penting mulai gitu. Mulai Yang dulu. penting mulai. Kemudian mulailah tanpa utang. Fokusin dan sampai investasi. menghasilkan gitu kan, sampai itu menghasilkan sambil investasi, baru mulai buka cabang. Buka cabang yang kedua, buka cabang yang ketiga, cabang yang keempat, misalnya seperti itu. Kalau itu sudah bertahun-tahun terbukti cabang-cabang itu bisa berjalan dengan sistem, berarti kita akan bisa buka cabang banyak kan. Kalau sudah uang hasilnya sudah berlebih untuk kita, silahkan buka usaha yang lain gitu kan. Atau bahkan beli saham saja kan gitu kan. Ya. Beli saham-saham besar itu kan juga nggak masalah gitu kan. Blue chip. Iya, yang seperti itu kan nggak masalah. Intinya jangan buru-buru, semua itu ada tahapannya, semua itu ada stepnya kan. Itu mungkin Mas Amin, terima kasih. Teman-teman, itu tadi diskusi kita sama Mas Amin ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan tunggu kita di konten-konten berikutnya. Kalau memang konten ini berguna atau bermanfaat, jangan lupa subscribe, likes, dan komen di kolom komen ya. Sekaligus nanti kira-kira materi apa aja yang mau dibahas lagi di channel ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya dan Mas Amin pamit undur diri bersama Kuliner Mastery, kuliner Indonesia mendunia. Mendunia. Thank you Mas Amin. Thank you.